Mama, bertemu lagi di Family Channel edisi Parenting dengan saya Glenda. Kali ini saya mau cerita sedikit tentang bahasa perasaan. Nah, pernah nggak Papa Mama mengalami hal ini dengan anak-anak kita waktu ngobrol dengan mereka nih? Yang pertama, fight. Jadi setiap dikasih tahu tuh ngelawan. Padahal kita kayaknya ngasih taunya udah baik-baik, tetap juga ngelawan. Ini anak maunya apa ya gitu ya? Kok kayaknya susah banget diajakin ngobrol. Yang kedua itu flight. Jadi kalau diajak ngobrol, diajak ngomong, dibilangin pergi aja gitu ngelengos, kayak nggak peduli dengan apa yang kita ngomongin. Atau kayak misalnya kita dicuekin aja gitu, kayak kesel juga kan jadinya ya, kok diajakin ngobrol gitu banget ya. Yang ketiga freeze, diem aja. Kalau ditanya tadi ngapain di sekolah, biasa aja. Ada yang bagus nggak yang kamu kerjain hari ini, misalnya ada kejadian apa? Biasa aja. Atau misalnya kalau diajakin ngobrol, ya oke deh. Nggak ada respons yang panjang gitu. Ini anak sebenarnya ngerti nggak sih ya yang apa yang kita omongin gitu? Atau nggak, ini anak doyannya apa sih kok kita nggak ketemu ya? Bingung ya, kadang-kadang kita mau ngeresponsnya gimana nih sama anak-anak kita. Nah, katanya biasanya hal-hal ini terjadi karena anak-anak kita itu belum memahami sepenuhnya tentang bahasa perasaan. Bahasa perasaan itu apa sih? Bahasa perasaan adalah emosi seseorang akan reaksi, jawaban reaksi dari sesuatu kejadian yang menimpa dia. Contohnya gitu. Misalnya apa nih? Misalnya paling simpel, marah, kaget, takut, jijik, happy. Sebenarnya banyak banget yang bisa lebih dikembangin nih dari bahasa perasaan ini. Kebayang gak nih kalau misalnya anak-anak kita pas diajakin ngobrol, terus dia bisa bilang gini, Mama tadi aku happy loh, soalnya Mama tadi puji aku di depan kelas. Misalnya, kan lagi offline ceritanya, lagi online sekolahnya. Atau misalnya, Mama aku malu deh, tadi disuruh nyanyi tapi aku gak siap. Atau misalnya, Mama aku takut deh kalau disuruh ngulang lagi padahal aku udah ngerjain tugasnya bagus. Atau misalnya, Mama tadi aku kaget deh, kenapa kok jadi aku yang disalahin ya? Misalnya kayak gitu. Kayaknya kita kan lebih enak ya untuk ngerespons anak-anak ini kalau mereka sendiri bisa mengutarakan apa sih yang mereka rasakan gitu, daripada diem aja gitu kan ya. Coba deh kita pelajari sama-sama tentang bahasa perasaan ini. Kita bisa pakai contoh dari Wheel of Emotion. Jadi sebenarnya banyak banget nih. Misalnya sedih. Aduh, perasaan sedih itu bisa jadi macam-macam. Sedih karena merasa dijauhi, ditinggalkan, diabaikan, atau misalnya perasaan marah karena emang digangguin, marah karena jealous, marahnya itu merasa apa ya, dihianati gitu. Atau misalnya happy-nya karena apa? Happy, perasaan happy yang karena merasa puas, konten gitu. Aku bisa melakukan sesuatu, aku powerful. Atau happy karena memang merasa dirangkul, ditemani, diayomi sama seseorang. Surprise juga macam-macam nih, kaget karena emang kaget shock banget, atau kaget yang emang menyenangkan sekali. Macam-macam banget sebenarnya ya. Sebagai orang dewasa, pasti kita pengalaman hidupnya sudah lebih banyak daripada anak-anak. Otomatis biasanya bahasa perasaannya juga lebih kaya nih. Nah, yuk kita coba kenalkan tentang beragam bahasa perasaan ini ke anak-anak kita sejak kecil aja. Jadi mereka biasa mengkomunikasikan tentang apa sih yang mereka rasakan terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada mereka. Berani coba? Kita sama-sama ya.